Ngerasa nggak sih, kita hidup tuh kayak udah di-set sama aturan tak terlihat. Kayak umur segini harus udah begini, umur segitu harus udah begitu. Kalau belum, berarti kamu terlambat. Padahal, siapa sih yang nentuin semua itu? Nggak ada yang pernah bilang secara langsung, tapi kita semua kayak otomatis ngerasa harus ikut. Dan anehnya lagi, begitu ada yang jalannya beda dikit aja, langsung dibilang aneh, gagal, atau nggak sesuai umur. Padahal, tiap orang tuh punya jalan, waktu, dan caranya masing-masing. Tapi karena standar sosial ini, banyak orang akhirnya ngerasa hidupnya nggak cukup bagus. Jadi di sini, coba kita bahas standar sosial satu-satu biar kita lebih sadar mana yang beneran penting buat hidup kita dan mana yang cuma karena pengen dianggap sama orang lain. Pertama, nikah di umur tertentu. Kayak umur 25 belum nikah tuh dianggap nggak laku. Umur 30 belum punya pasangan tuh katanya terlalu tua. Padahal siapa yang bilang umur itu patokan kesiapan? Ada orang yang nikah muda tapi nggak siap mentalnya. Ada juga yang baru nikah umur 35 tapi hidupnya jauh lebih tenang dan matang. Nikah tuh bukan pencapaian waktu, tapi kesiapan dua orang buat jalan bareng. Bukan soal takut ketinggalan atau didesak keluarga karena udah waktunya. Yang bikin lebih rumit lagi, kalau kamu perempuan, tekanannya bahkan lebih besar. Nanti susah punya anak loh kalau telat, katanya. Padahal, menikah itu keputusan hidup yang besar banget. Bukan sekadar menggugurkan kewajiban sosial atau menghindari stigma jadi perawan tua. Jadi kalau sekarang kamu belum nikah dan orang-orang mulai nanya-nanya, ingat aja, kamu nggak terlambat. Kamu cuma lagi nunggu waktu dan orang yang tepat. Dan itu jauh lebih bijak daripada buru-buru nikah tapi endingnya malah menyesal seumur hidup. Kedua, punya tabungan atau aset segini di usia muda. Usia 25 harus punya 100 juta. Usia 30 minimal udah punya rumah. Kalau bisa sih bagus ya. Tapi kalau belum, bukan berarti kamu gagal. Kadang orang lupa, titik mulai tiap orang tuh beda. Ada yang lahir dari keluarga berkecukupan, udah dikasih modal usaha, atau setidaknya nggak perlu mikirin biaya hidup sendiri. Ada yang harus bantu keluarga sejak awal kerja, kirim uang buat adik sekolah, atau bayar utang orang tua. Ada juga yang baru bisa bangun karier di usia 20-an akhir karena berbagai alasan. Dan itu semua nggak apa-apa. Yang penting seberapa konsisten kamu berusaha dan seberapa sehat kondisi finansial kamu. Kamu nabung secukupnya, punya dana darurat, nggak hidup boros dan nggak berhutang kemana-mana. Itu udah bagus banget. Nggak usah stres mikirin postingan orang yang pamer tabungan ideal di umur sekian. Mereka nggak tahu apa yang kamu hadapi dan kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke mereka. Ketiga, karier harus mapan di umur 20-an. Ini juga standar yang sering banget bikin orang ngerasa tertinggal. Kayak, temenku udah jadi manajer. Temenku udah punya usaha sendiri. Lah, emang harus juga kamu udah di posisi yang sama? Nggak semua orang nemu tempatnya di dunia kerja secepat itu. Ada yang butuh waktu buat nyoba berbagai hal, gagal, bangkit, terus baru nemu arah. Dan itu bukan buang waktu, itu namanya proses. Kadang justru dari kesesatan kecil itu kamu nemu jalan hidupmu sendiri. Ada yang umur 23 udah jadi supervisor, tapi mentalnya kelelahan karena ngejar jabatan. Ada juga yang umur 30 masih jadi staff biasa, tapi dia jauh lebih happy dan punya work-life balance yang sehat. Mana yang lebih baik? Nggak ada yang bisa jawab selain kamu sendiri, karena definisi mapan itu beda-beda buat tiap orang. Jadi kalau sekarang kamu masih nyari arah atau ngerasa belum settle di pekerjaan, itu normal. Yang penting kamu terus belajar dan berkembang sesuai kecepatan kamu sendiri. Nggak perlu buru-buru, nggak perlu maksa. Kalau dipikir-pikir, banyak orang tuh bukan ngerasa gagal karena hidupnya salah arah, tapi karena terlalu sibuk ngejar validasi dari standar sosial yang bahkan bukan buat mereka. Dan akhirnya, mereka lupa nikmatin hidupnya sendiri. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa nggak memenuhi standar sosial di atas, jangan khawatir kamu nggak salah langkah. Kamu cuma lagi jalan di route yang beda aja. Yang penting, kamu tahu arahmu kemana. Bukan seberapa cepat kamu sampai, tapi seberapa jujur kamu sama diri sendiri di perjalanan itu. Karena pada akhirnya, hidup yang paling layak dijalani adalah hidup yang kamu pilih sendiri. Bukan yang diset sama standar sosial orang lain. Kamu nggak perlu buktiin apa-apa ke siapa-siapa. Yang penting kamu happy, sehat secara mental dan fisik, tidak merugikan orang lain, dan terus berkembang dengan cara kamu sendiri. Jadi mulai sekarang, coba deh dengerin diri kamu sendiri lebih sering. Apa yang kamu mau, apa yang bikin kamu bahagia, apa yang sesuai dengan nilai hidup kamu. Bukan apa yang orang lain ekspektasiin dari kamu. Karena di akhir hari, yang menjalani kehidupan kamu, ya cuma kamu. Bukan masyarakat, bukan keluarga, bukan teman-teman. Jadi jalani hidup sesuai versi kamu sendiri, dengan kecepatan kamu sendiri. Dan percaya deh, itu udah lebih dari cukup. Nah, kalau kalian sendiri paling sebel sama standar sosial yang mana, coba komen di kolom komentar ya. Dan terakhir, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Anyway, thanks for watching and see you di video selanjutnya.